Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama, mari kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali pada mata kuliah usul fikih dengan materi kita yang ketiga, itu adalah Masadirul Ahkam yang pertama, yaitu pembahasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa limpahkan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita gunakan dalam kehidupan dunia menuju kampung akhirat. Sebagaimana yang pernah saya sebutkan sebelumnya atau yang telah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya usul fikih itu memiliki 4 rukun atau 4 kajian. Yang pertama itu adalah al-ahkam, dan itu telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua masadirul ahkam, inilah pembahasan kita sekarang dan beberapa pembahasan setelah ini juga. Dan selanjutnya turuqul istinbat, dan juga akan dijelaskan setelah kita memahami tentang masadirul ahkam. Dan yang terakhir itu adalah al-ijtihad. Di sini dapat kita lihat masadirul ahkam, ya. Secara bahasa dapat kita pahami bahwasanya masadirul ahkam ini adalah sumber hukum. Jadi hukum Islam tentu memiliki sumber-sumber atau asal dari mana saja hukum itu datang. Nah, maka dalam peta ini dapat kita saksikan ada sumber hukum itu yang muttafaq alaihil ummah, yang disepakati oleh seluruh umat Islam, yaitu ada 2, Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya muttafaq alaihil a'immah, yang disepakati oleh para imam, itu ada 2 tambahan lagi dari 2 yang sebelumnya. Setelah Al-Quran, Sunnah ditambah dengan ijma' dan kemudian qiyas. Dan kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga al-mukhtalaf fiha, yang diperbedakan atau menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Di situ ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada urf, ada saduz zari'ah, ada syar'u man qablana, dan ada al-istishab. Dan insyaallah dalam pembahasan terkait dengan masadirul ahkam pada pembahasan ini dan beberapa pembahasan selanjutnya, kita akan mengkaji seluruh sumber-sumber hukum ini, baik yang disepakati oleh umat, disepakati oleh para ulama, dan kemudian yang diperbedakan di antara mereka. A. Konsep Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa. Menurut Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya annal Qur'ana ismun alamun li kitabillahi ghairu mushtaqin kat-Taurati wal Injil. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah nama atau isim alam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebuah kitabnya, dan kata itu bukanlah kata mushtaq atau bukanlah pecahan dari kata tertentu, seperti Allah menamakan Taurat atau Allah menamakan Injil. Ya, Taurat kitab yang diturunkan kepada Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, maka Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua dikatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Baqilani bahwasanya kata Al-Quran itu merupakan masdar dan isman. Sebagaimana beliau katakan, annal Qur'ana yakunu masdaran wa isman kama fi qawlihi ta'ala inna alaina jama'ahu wa qur'anahu. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkannya dan kami juga yang membuat kamu pandai membacanya.
Sedangkan pendapat yang ketiga disampaikan oleh Abu Ubaidah. Beliau mengatakan, innama sumiya Qur'anan li'annahu yajma'u sura fayadhummuha qauluhu ta'ala inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Nah, dengan ayat yang sama Abu Ubaidah mengatakan makna Qur'anan itu adalah yajma'u sura, artinya dia itu mengumpulkan seluruh surat-surat, fayadhummuha, dan kemudian merangkumnya. Nah, artinya menjadikannya dia satu. Seperti firman Allah Ta'ala, inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu, sesungguhnya kamilah yang mengumpulkannya dan kami yang menjadikan kamu pandai membacanya. Jadi di sini Abu Ubaidah mengatakan, pada jam'ahu wa Qur'anahu makna itu sama, sehingga makna Quran itu adalah al-jam'u, yaitu mengumpulkan. Sedangkan pengertian Al-Quran secara istilah, ya, yang dituliskan oleh Syekh Manna'ul Qattan dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran, bahwasanya pengertian Al-Quran itu adalah kalamullah ta'ala al-mu'jaz al-muha bihi ila nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam biwasitatil malak Jibril alaihi salam al-manqulu bitawatturi al-maktubu baina daftail mushaf al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratil Nas. Al-Quran itu adalah kalam Allah, perkataan Allah yang memiliki mukjizat, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yang disampaikan dengan cara tawatur, yaitu mutawatir, yang tertulis di antara dua penutup mushaf, yaitu penutup awal dan penutup akhir, pembuka dan penutupnya, dan muta'abbad bitilawatihi, membacanya itu bernilai ibadah di sisi Allah, diawali dengan surah Al-Fatihah dan kemudian diakhiri dengan atau ditutup dengan surat An-Nas. Jadi inilah pengertian Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kepada Musa namanya Taurat, kalau kepada Isa namanya Injil, sedangkan kepada Rasulullah namanya adalah Al-Quran. Kehujahan Al-Quran. Al-Qur'anu hujjatun bila syakkin, ya. Bahwasanya kehujahan Al-Qur'an itu tidak diragukan lagi. Sehingga kemudian wal imanu bima fihi wajibun, dan mengimani setiap apa yang ada pada Al-Qur'an merupakan bagian dari keimanan, wajib hukumnya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran itu yang tidak ada lagi keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemukjizatan Al-Quran. Nah, jadi katakan kemukjizatan Al-Quran itu adalah isbatul Qur'ani ajzal khalqi anil ityani bima tahaddahum bihi. Yaitu penetapan Al-Quran bahwa yang menentangnya itu adalah lemah, ketika dia mendatangkan segala tantangan terhadap Al-Quran tersebut. Jadi ketika ada yang menentang Al-Quran, baik itu dari segi kandungan, dari segi bahasa dan sebagainya, Al-Quran kemudian menetapkan bahwasanya tantangan tersebut itu adalah sesuatu yang lemah, sesuatu yang tidak bisa disandingkan atau dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Al-Quran. Aspek kemukjizatan Al-Quran. Ada 4 aspek yang dimiliki oleh Al-Quran yang memiliki nilai i'jaz. Yang pertama itu adalah as-sarfah. As-sarfah ini secara bahasa artinya adalah pemalingan. Maksudnya di sini adalah Al-Quran merupakan kalam Allah yang mampu memalingkan perhatian orang-orang agar mendengarkannya jika ia dibacakan. Nah, seperti ulama menjelaskan bahwasanya huruf al-muqata'ah dalam Al-Quran seperti alif lam mim ataupun kemudian alif lam ra, yasin, nun dan seterusnya merupakan i'jazul Quran dari segi as-sarfah.
Karena hal itu tidak terbiasa bagi orang-orang Quraisy ketika itu. Jadi ketika mereka dibacakan ayat-ayat tersebut, maka kemudian mereka akan langsung memberikan perhatian untuk mendengarkan bacaan seterusnya atau selanjutnya. Yang kedua adalah ad-diniyah. Yang dimaksud dengan ad-diniyah ini adalah nilai-nilai keagamaan. Tidak ada kitab suci pun di permukaan bumi ini yang mengatur nilai-nilai keagamaan sesempurna ajaran Islam. Mulai seseorang bangun tidur dan sampai tidur kembali, semuanya diatur dalam Islam. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian itu ke dalam agama Islam secara sempurna, karena memang kesempurnaan itu hanya terdapat dalam agama Islam. Lalu selanjutnya al-matmunah, kekandungan Al-Quran. Nah, kandungan Al-Quran ini memiliki nilai-nilai atau hal-hal yang begitu kompleks. Tidak saja hal-hal yang mengatur tentang keakhiratan, tapi juga akan mengatur tentang hal-hal yang sifatnya keduniaan. Jadi nanti akan kita jelaskan dalam Matmunatul Quran, dan tidak ada kitab suci satupun di permukaan bumi ini yang mampu menandingi Al-Quran dari segi kandungannya. Dan begitu juga dengan aspek yang terakhir, yaitu al-balaghah. Balaghah ini adalah keindahan gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Banyak sekali ya dalam Al-Quran terdapat gaya bahasa yang indah, dan bahkan menyaingi dari kemampuan para penyair-penyair Arab jahiliyah yang ketika itu, yang mereka itu terkenal dengan para penyair yang handal. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran, was'alil qaryah, tanyalah kampung. Ini tidak mungkin kita bertanya kampung, tapi kemudian maksudnya adalah tanyalah penduduk kampung. Ini adalah salah satu bentuk dari aspek al-balaghah yang terdapat dalam Al-Quran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nama-nama lain dalam Al-Quran, ya, selain dari Al-Quran juga terdapat nama-nama yang lain, di antaranya ada At-Tanzil. Seperti Allah sebutkan dalam surat Syu'ara ayat 192, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Atau Al-Furqan, seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Selanjutnya juga ada Adz-Dzikru, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dalam surah Hijr 9. Dan selanjutnya ada Alkitab, seperti Allah katakan dalam surah Al-Anbiya ayat 10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Nah, jadi itu beberapa nama lain yang dimiliki oleh Al-Quran. Ada At-Tanzil, Al-Furqan, Adz-Dzikru, dan Alkitab. Kandungan Al-Quran. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang apa saja yang terdapat, atau kandungan apa saja yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah al-ahkam, hukum. Hukum yang pertama mengatur tentang akidah, yaitu tentang keyakinan. Makanya kita temukan dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menjelaskan tentang iman kepada Allah, atau iman kepada malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Ini merupakan bagian dari hukum yang berkaitan dengan kepercayaan atau akidah. Yang kedua, hukum yang mengatur tentang syariah, tentang perbuatan manusia. Allah perintahkan kita salat, wa aqimus salata, bayarkan zakat, wa atuz zakata. Ataupun kemudian Allah perintahkan untuk melaksanakan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Atau Allah perintahkan kita untuk melaksanakan haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ataupun kemudian hukum-hukum yang lain yang diatur dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Nah, itu adalah kandungan yang kedua dari segi hukum. Yang ketiga, akhlak, karakter, ataupun moral, di mana Allah juga mengatur hukum-hukum atau tingkah laku manusia, karakter manusia dalam hukum-hukumnya yang mulia. Di mana contohnya, wabil walidaini ihsana, ya. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ini adalah akhlak seorang anak kepada orang tuanya. Ataupun kemudian dalam ayat yang lain, Allah katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan.
dan juga merupakan bentuk akhlak seorang mukmin di mana suka membantu, tolong menolong antara satu dengan lainnya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang mengatur tentang hukum, tentang akhlak. Nah, kandungan yang kedua itu adalah al-qasas, cerita-cerita. Dari mana kita tahu tentang penciptaan Adam alaihissalam? Yaitu melalui Al-Quran, cerita yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana kita tahu tentang cerita Nabi Nuh alaihissalam? Banjir bandang yang pernah menenggelamkan bumi. Itu kita tahunya dari Al-Quran. Dan bagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan ayahnya seorang pembuat patung, dan bagaimana kemudian dia berdebat dengan Raja Namrud ketika itu, semuanya kita ketahui melalui Al-Quran. Dan begitu juga tentang Nabi Musa, Nabi Isa, Daud, dan seterusnya, para umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang pernah hadir ke permukaan bumi ini, semuanya diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya isyaratul ilmiyah, yaitu isyarat ilmu pengetahuan. Jadi inilah di antara keistimewaan Al-Quran yang lain dan tidak dimiliki oleh kitab suci agama pun, di mana Al-Quran juga menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Karena memang Islam tidak membedakan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Semuanya menyatu. Semuanya menyatu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah katakan, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Allah memerintahkan manusia agar memperhatikan bagaimana unta diciptakan dan bagaimana langit diangkatkan dan kemudian bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan. Dan kemudian bagaimana bumi itu dibentangkan. Ini semuanya Allah katakan, Allah khitab manusia agar mereka menggunakan akal fikiran mereka dalam menggali ilmu pengetahuan. Dan masih banyak lagi yang lain, ayat-ayat yang menjadi isyarat ilmiah dalam Al-Quran. Dan selanjutnya adalah wa'id. Wa'id ini adalah janji, sedangkan wa'id itu adalah ancaman. Nah, janji bagi orang-orang yang melakukan kebaikan adalah pahala dan surga, dan ancaman bagi orang-orang yang melakukan keburukan itu adalah dosa dan neraka. Ini terdapat dalam Al-Quran, dan banyak sekali kita temukan dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang janji ataupun ancaman bagi manusia. Janji bagi yang melakukan kebaikan, dan ancaman bagi yang melakukan maksiat ataupun keburukan. B. Al-Quran, kethubutan dan dilalahnya. Sebelum kita membahas tentang thubut dan dilalah Al-Quran, maka apa yang dimaksud dengan thubut dan apa yang dimaksud dengan ad-dilalah? Thubut sama artinya dengan al-masdar, yaitu sumber. Sedangkan ad-dilalah itu adalah al-huda, yaitu petunjuk atau penunjukan. Nah, maka kita lihat ya dalam uraian ilmu usul fikih, thubut itu ada dua, ada qat'i, ada dhanni. Ada yang qat'i berarti kuat, dhanni berarti lemah. Begitu juga dengan dilalah, ada yang qat'i yang kuat, dan juga dhanni berarti juga ada yang lemah. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kedua konsep ini dalam Al-Quran, dan juga pada sunnah nantinya yang juga merupakan bagian dari pembahasan kita dalam pertemuan ini. Nah, kesebutan Al-Quran. Dari segi sumber, Al-Quran itu thubutun min indillah. Itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kuat bahwasanya dia itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal itu tidak diragukan lagi. Karena memang Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur selama hidup beliau, dan kemudian ditutup dengan ditutupnya kenabian Nabi Muhammad SAW. Allah katakan dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Demikian Al-Quran, yaitu Alkitab, ya, yang tidak ada lagi keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, terkait dengan dilalah Al-Quran, penunjukan makna pada ayat-ayat Al-Quran. Nah, dalam hal ini Allah katakan dalam Al-Quran,
huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang menurunkan Alkitab yaitu Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Maka dalam memahami ayat muhkamat ini, ulama menjelaskan bahwasanya dilalah Al-Quran itu terbagi kepada dua. Ada dilalahnya penunjukan maknanya yang kuat, yang pasti. Tapi juga ada penunjukan maknanya yang dhanni ataupun kemudian multi interpretasi atau ada beragam pemahaman di dalamnya. Nah, kedua hal itu dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Ayat yang qat'i yang tidak ada lagi keraguan padanya dan semua orang bersepakat dengan hukum yang ada dalamnya itu ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan kemudian mengharamkan riba. Pada ayat ini qat'iyyud dilalah. Artinya makna yang ditunjukkan oleh ayat ini pasti dan tidak ada lagi perbedaan pendapat di dalamnya. Jual beli itu boleh dan riba itu haram. Nah, sedangkan penunjukan makna Al-Quran yang dhanni, yang multi interpretasi, contohnya adalah yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah itu di atas tangan mereka. Maka sebagian ulama menolak mengartikannya itu dengan tangan. Karena memang maksud tangan kalau diartikan dengan tangan maka ada kemiripan Allah dengan makhluk. Padahal Allah itu mukhalafatu lil hawadith. Maka ada sebagian yang mengartikannya dengan yadullah itu dengan kekuasaan. Ya. Maka Allah katakan di sini dalam pemahaman mereka, penafsiran mereka, kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan mereka. Nah, ini dikuatkan dalam hadis Rasulullah, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Tanganmu situ maksudnya adalah kekuasaan. Nah, jadi pada ayat yang seperti ini dan terdapat juga beberapa ayat yang lain yang memiliki makna yang dhanni sehingga kemudian multi interpretasi. C. Konsep sunnah. Secara bahasa, sunnah memiliki makna di antaranya itu adalah at-tariq atau al-maslak atau al-manhaj. Yang pada intinya ketiga kata ini memiliki makna yang sama yaitu jalan yang dilalui atau jalan yang ditempuh. Nah, sedangkan pengertian sunnah secara istilah, menurut ulama hadis, sunnah itu adalah kullu ma nuqila an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa taqririn wa sifatin wa khalqiyatin wa khuluqiyatin sawa'an akana dzalika qabla al-bi'tsati am ba'daha. Jadi ulama hadis mengatakan segala apa yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan ataupun perbuatan ataupun ketetapan ataupun sifat dari postur tubuh Rasulullah ataupun kemudian sifat akhlak karakter Rasulullah, sama saja apakah itu sebelum kenabian atau sesuatu yang datang dari Rasulullah itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi atau setelah diangkat menjadi nabi. Jadi sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan beliau, dan begitu juga dengan bagaimana fisik beliau dan bagaimana juga nantinya akhlak karakter beliau sebelum atau sesudah kenabian, maka ulama hadis mengatakan ini adalah sunnah. Sedangkan menurut ulama usul fikih, sunnah itu adalah kullu ma nuqila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa takririn. Bahwasanya segala sesuatu yang dinukilkan dari Rasulullah SAW itu hanya berupa perkataan ataupun perbuatan dan ketetapan. Dalam hal ini mereka menjelaskan bahwasanya perkataan, perbuatan ataupun ketetapan Rasulullah itu hanyalah sesuatu yang datang setelah beliau menjadi nabi atau diangkat menjadi rasul. Sedangkan sebelum kenabian, sebelum kerasulan, maka itu tidak terkategori sunnah menurut ulama usul fikih. Karena setelah kenabianlah
barulah Rasulullah SAW itu menyampaikan syariat. Sedangkan sebelumnya beliau belum ditugaskan untuk menyampaikan syariat kepada umat manusia. Kehujahan sunnah. As-sunnatu hujjatun wa hiya masdarun min masadiril ahkam. Sunnah itu merupakan hujjah, ya, dijadikan sebagai pijakan dalam penetapan hukum, dan ia merupakan salah satu sumber dari sumber-sumber hukum yang ada. Nah, Allah dikatakan dalam Al-Quran, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diturunkan kepadanya, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi perkataan Rasulullah setelah kenabian itu merupakan bagian dari wahyu yang diturunkan kepadanya. Atas dasar itu, perkataan Rasulullah ataupun perbuatannya ataupun ketetapannya merupakan bagian dari syariat yang hujjah atau dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum. Nah, dalam ayat lain dikatakan, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi dalam ayat ini Allah katakan bahwasanya siapa yang mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sunnah menjadi hujjah karena ia merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Fungsi sunnah. Setidaknya ada 3 fungsi sunnah. Yang pertama itu adalah takrir. Takrir ini adalah penguat hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi ketika Allah perintahkan untuk melaksanakan salat, membayar zakat, qimus salata wa atuz zakah, kemudian dijelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu anna la ilaha illallah, wa iqamus salata wa ita'uz zakah. Jadi hadis ini menjadi penguat dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sedangkan yang kedua adalah at-tafsir, yaitu penjelas. Nah, pada fungsi sunnah sebagai tafsir ini juga ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada al-bayan, sebagai penjelas. Nah, ketika Allah perintahkan dalam Al-Quran, aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, bagaimana melaksanakan salat? Tata caranya seperti apa? Maka dijelaskanlah kemudian dalam sunnah Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian itu sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan salat. Nah, yang kedua takyid. Takyid ini adalah pengikat ataupun kemudian ada ketentuan lain yang menjadi pengikat dalam sebuah ketetapan. Contohnya seperti ini. Ketika Allah katakan dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangannya. Ya. Nah, bagaimana cara pelaksanaan potong tangan tersebut? Apakah seluruh tangan yang dipotong ataupun kemudian bagian tertentu saja? Hal ini ditakyid dalam sunnah Rasulullah SAW bahwasanya pelaksanaan potong tangan itu hanyalah dari bagian pergelangan tangan, bukan dari keseluruhan tangan, ya, tapi dari pergelangan tangan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada takhsis, yaitu pengkhusus. Nah, contohnya pada ayat tadi juga dikatakan bahwasanya as-sariqu was-sariqatu. Setiap pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, nah, maka potonglah tangannya. Nah, ayat itu umum, ya. Berapakah kemudian kadar dari harta yang dicuri sehingga kemudian dia wajib dipotong tangannya? Kalau seandainya kita merujuk kepada ayat tersebut, maka seberapapun bagiannya maka sudah wajib dipotong tangannya. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis Rasulullah SAW bahwasanya yang maknanya itu adalah la qata'a illa fi rub'i dinar.
Tidak boleh memotong tangan seseorang kecuali kadar pencuriannya itu adalah 1/4 dinar. Nah, ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, lalu kemudian ketiga adalah fungsinya at-tasyri', penetap hukum. Nah, seperti Rasulullah katakan dalam hadisnya yang tidak terdapat dalam Al-Quran, ketika itu Rasulullah SAW mengambil sutra di tangan kanannya dan emas di tangan kiri dan kemudian mengatakan, Inna hadhani haramun li dzukuri ummati. Kedua benda ini, sutra dan emas ya, haram bagi laki-laki umatku. Jadi dalam hal ini Rasulullah menetapkan hukum terkait dengan keharaman memakai sutra ataupun memakai emas bagi kaum laki-laki. Pembagian sunnah, ada 3 setidaknya pembagian sunnah yang saya utarakan pada pembahasan kali ini. Yang pertama adalah al-qauliyah, sunnah qauliyah, yaitu kullu qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu seluruh perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, fi'liyah. Fi'liyah itu adalah kullu fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga itu adalah takririyah ataupun ketetapan kullu takriri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. D. Sunnah kesebutan dan dilalahnya. Nah, dari segi kesebutan, ya, artinya sunnah ini memiliki sumber yang beragam ya. Ada yang qat'i, ada yang dhanni. Kalau sunnah itu qat'i, maka tidak lagi diragukan bahwasanya hal itu bersumber dari Rasulullah SAW. Sedangkan dhanni di sini perlu penelitian, perlu penelusuran terhadap riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sunnah tersebut. Nah, apa itu yang kesebutan sunnah yang qat'i? Itu adalah khabar mutawatir. Atau setiap hadis yang diriwayatkan dengan cara mutawatir, maka itu tidak mungkin lagi terdapat kemungkinan penyelewengan, penyimpangan dalam periwayatnya. Ataupun kemudian bersepakatnya para periwayat untuk berdusta. Nah, pada khabar mutawatir itu sifatnya qat'i dari segi thubut. Dan sedangkan khabar ahad itu dhanni. Maka disinilah perlu penelitian ataupun penelusuran terhadap periwayatan-periwayatan yang disampaikan oleh ulama terkait dengan khabar ahad tersebut. Nah, sedangkan dari segi dilalah, ada yang qat'i dan juga ada yang dhanni. Penunjukannya yang kuat atau kemudian penunjukannya juga terjadi perbedaan pendapat. Nah, pada sunnah yang qat'iyyud dilalah seperti hadis Rasulullah SAW, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min at-tamar. Rasulullah memerintahkan atau mewajibkan untuk membayar zakat fitrah 1 sa' dari kurma. Ini qat'i. Tidak ada lagi perbedaan pandangan hukum di dalamnya kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Sedangkan dhanni anna la yusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraizah. Maka janganlah salah seorang kalian salat kecuali salat asar ya, kecuali nanti fi Bani Quraizah, sampai di Bani Quraizah. Maka dalam hal ini terjadi perbedaan interpretasi di kalangan para sahabat ketika itu. Karena dalam perjalanan mereka mendengarkan suara azan, sedangkan mereka belum sampai atau sudah masuk waktu asar, sedangkan mereka belum sampai di Bani Quraizah. Sedangkan hadisnya adalah tidaklah salah seorang kalian kecuali sampai di Bani Quraizah. Maka pendapat pertama mengatakan memang maksud dari hadis ini adalah sahabat yang memahami hadis ini mengatakan ya mesti bersegera untuk sampai ke Bani Quraizah. Kapan perlu, waktu asar kita sudah sampai di sana. Ya. Lalu yang kedua mengatakan tidak ya, memang benar kita sholat asarnya di Bani Quraizah. Nah, maka pendapat yang pertama mereka melaksanakan sholat asar di perjalanan dan kemudian baru melanjutkan perjalanan menuju Bani Quraizah. Sedangkan yang kedua mengatakan yang kedua bahwasanya dia tidak melaksanakan sholat asar, tapi benar-benar melaksanakannya di Bani Quraizah. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat atau interpretasi dalam hadis ini, sehingga dari segi dilalahnya dikategorikan sebagai hadis yang dhanni.
Nah, demikianlah penjelasan saya terkait dengan materi kita yang ketiga ini. Maka silakan Anda kembangkan dengan bacaan-bacaan yang relevan dan kemudian silahkan didiskusikan. Dan jangan lupa untuk membuat resume atau ringkasan sebagai bentuk tugas dari materi kita yang ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.